Kursi pasang tuh Bapak. Perintah. Ahlan wa sahlan Bapak Presiden dan Ibu Negara, Ibu sekali lagi atas nama panitia dan masyarakat Banten, Warom Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid bersama Ibu Negara, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid beserta rombongan bersama masyarakat Banten. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid bersama Ibu Negara, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dan rombongan yang alhamdulillah atas izin dan ridho Allah telah hadir di gedung Presidenan baru ini. Menuju yang akan acara akan segera dimulai. Ibu-ibu sedang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, segera kita mulai. Para alim ulama dengan rahmat serta ridha Allah dengan tema berkumpul di dalam acara istighosa ini. Saya merasa sangat terharu dan tukang lelucon, tapi sebetulnya beliau adalah pada akhir hayat beliau tercermin di dalam apa yang dibawakan oleh Najib, yaitu sebuah cerita hati orang yang banyak dosanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana aku tidak kuasa menjadi ahli surga dan tidak kuat menahan api neraka. Nah, itu berikan kepadaku pertaubatan dan ampun semua dosaku, karena Engkau yang mampu mengampuni dosa yang besar.
kegiatan yang menunjukkan betapa uniknya kehidupan ini bagi seorang sufi, apalagi bagi orang lain. Jadi karena itu saya merasa bahwa hal ini tepat sekali untuk mendahului istighotsah yang diutarakan oleh doa. Kalau cari namanya siapa, nanti bacanya cocok dengan ayatnya. Yang nggak cocok itu malah panitianya minta mau ibah sama saya. Apalagi tausiah ini dibaca wasiat. Saya masih di lama kok. Biasanya juga dikatakan mau ibah hasanah. Nah, hendaknya ini ada salah kata penggunaan kata-kata mau ibah hasanah. Sebagaimana diikutip oleh saudara kita Ahmad Mustafa Misri yang kiai itu, kalau saya mah kiai gadungan. Apa kata dia, orang kalau bilang mau bahasannya, orang lupa bahwa ini lanjutan daripada ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Tuhan. Mau bahasannya hanya diberikan kepada yang belum tahu jalannya Tuhan. Ya, kalau masyarakat aja mau udah tahu apa ini ya Bapak. Ud'u sabili rabbika bil hikmati, dan hikmah wal mau'izatil hasanati billati hiya ahsan. Itu semua diperlukan tiga hal itu. Ya, itu dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan diskusi yang sehat bagi orang yang belum ngerti agama Tuhan. Kalau yang ngerti mah nggak usah dah. Jadi karena itu ya kita harus belajar memang. Masalah agama itu rumit sekali, apalagi bahasanya bahasa asing bukan bahasa kita. Jadi yang demikian kita ya harus mempelajari kembali. Nah, para hadirin dan hadirat, ada pertanyaan, ada apa Anda lakukan untuk istighotsah? Kurang 2 hari mau bertanggung jawab ke muka MPR kok memberi laporan, bertanggung jawab laporan tahunan kepada MPR kok melayap ke Banten. Jawabnya mudah saja, daripada orang Banten yang ke DKI bikin bingung. Berdoa di Banten lah. Sudah kan sebabnya yang lain nggak bukan itu. Artinya dari sudut waktu dan tempatnya. Artinya Banten ini dekat dengan Jakarta, jadi saya di sini waktunya menjelang sidang tahunan MPR. Kalau yang lain umpamanya di Cirebon atau di Jawa Timur atau di luar Jawa, nggak sanggup saya, jauh. Jadi ini yang dekat sini saya. Nah, kalau orang Jakarta ya mungkin mereka nggak perlu istighotsah kan. Nggak tahu saya, nggak bikin nggak apa ya biar aja. Ya, kecuali mungkin besok kita bikin doa bersama, insya Allah saya datang. Jadi sekali lagi ini merupakan komitmen orang Banten kepada Republik ini. Semua sudah tahu ini. Hanya sayangnya sejarah tidak mencatat kehebatan orang Banten. Ini maaf Pak Suryadi, sebelah saya bahwa dia ini memimpin katakanlah sebuah panitia yang bertugas mengingat jasa-jasa orang pendahulu kita. Enggak ada orang Bantennya. Siapa sih nggak kenal Kiai Khotib? Siapa tidak kenal Kiai Sampun? Siapa tidak kenal dengan Kiai Asnawi Khalidin? Begitu banyak orang Banten yang hebat-hebat, malah lepas dari perhatian kita. Mungkin ini sebabnya karena panitia itu biasa dengan cara kerja zamannya Pak Harto. Semua tahu, kalau tidak ada Banten, tidak ada Republik Indonesia.
Strategi Banten. Siapa yang berani berontak di Krakatau? Bebas. Tahun 18 berapa itu? Ya, jauh, masih jauh orang Banten sudah berani berontak. Tahun 26, siapa yang ribut melawan Belanda? Orang Banten. Walaupun kebetulan di Bintang Malaka ya. Dari Menes. Jadi karena itu ya Banten itu sebetulnya menduduki tempat utama di dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena dia salah satu dari para pencipta Republik Indonesia. Jadi sejarah kita memang harus dibenahi. Apa yang oleh Ernest Renan disebut oleh Bung Karno sebagai raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah negara harus memasukkan perjuangan orang Banten. Tanpa ini tidak ada Republik Indonesia. Jadi kalau kita ingin mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dan kemudian menganggap sepele sumbangan orang Banten, ya maaf, itu artinya kita picik pandangan, kita hanya mementingkan kelompok sendiri. Saya dari Jawa Timur ini merasakan betul betapa orang Banten itu sangat berjasa. Sejak kecil saya dengar disebut-sebut nama Banten. Bahkan uang non-Jepang dan non-Belanda pertama yang ada di Indonesia itu adalah buatan Kiai Khotib dari Banten. Jadi kalau sekarang orang Banten mau provinsi sendiri, yaitu barang yang wajar. Wajar-wajar saja. Artinya, ya, aku tuh menuntut hak sejarah. Ya. Dan kalau besok-besok ada presiden dari Banten, wajar saja. Tidak usah kita berpikir terlalu menganggap orang Banten begini begitu, tidak wajar. Bahkan terus terang saja orang seperti saya ini merasa malu. Kenapa Banten baru diakui akhir-akhir ini saja? Betapa orang Belanda menghabiskan bekas-bekas keraton Banten di bawah Sultan Hasanuddin sampai ke Sultan Agung Daya sampai ke belakang. Baru belakangan ini orang Jepang yang nolong kita untuk membangun kembali kerajaan tersebut. Bukan kerajaannya, tetapi di hulu-hulunya, keratonnya. Ini kita harus menyadari hal ini, bahwa selama ini pemerintah pusat kurang menghargai jasa-jasa masyarakat Belanda. Itu saya merasa bergembira bahwa pagi ini Anda mendengarkan silaturahmi dan istighfar. Karena dengan istighfar ini kembali dinyatakan bahwa keprihatinan masyarakat Banten melihat keadaan bangsa. Tentu ini ada sesuatu yang terus terangnya saja. Orang berdoa itu betul-betul saja, tapi jangan karena tujuan dulu ketakutan. Ya terus terang saja baru-baru ini ada kiai ya, tidak ada orang lain yang ngumpul di Ciganjur tempat saya. Nah setelah selesai sholat Jumat bertanya, Pak kasih pejangan dah, kan kalau amanah boleh, tapi amanah itu harus mutabal hal, harus sesuai dengan yang diamanati. Dan itu saya harus tahu keadaan kiai-kiai sekarang. Nah karena itu ya saya mau bertanya, Pak kiai sini karena bingung dan takut, ya ketawa itu dia. Ya memang itu seperti ada bingung dan takut. Bingung takutnya kalau MPR keliru. Takutnya MPR keliru, mengadakan perombakan negara pada saat kita baru saja mendudukan demokrasi. Ini yang ditakuti. Hal ini juga saya rasa merupakan motif yang besar dari diadakannya istighfar. Maka perlu saya katakan tidak perlu takut.
khawatir boleh, tapi jangan takut. Karena saya yakin bahwa MPR akan mengambil keputusan yang tepat, akan mampu menjaga kesatuan dan persatuan wilayah serta kehidupan bangsa kita. Karena itu saya terus terang saja yang mintalah setuju diadakan istighosah, tapi motifnya harus betul, yaitu kita mengajukan flow kata orang datangnya sidang tahunan MPR. Karena apa? Karena dengan istighosah ini kita mengajak kepada Allah SWT agar supaya sidang tahunan itu diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekali lagi marilah kita mengajak tidak lain tidak bukan agar supaya kita tetap dalam hukum wilayah negara kesatuan yang ada, dan percayalah kita akan mampu melakukan hal itu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesatuan tanpa silaturahmi, maka akan segera kita mulai kepada Bapak Mukarram Kiai Presiden bahwasanya buku yang Bapak-Bapak pegang sedianya akan dibaca secara keseluruhan, tapi berhubung waktu yang atau kesempatan yang diberikan oleh Bapak Presiden tidak mencukupi, maka kami akan membacakan beberapa saja yang insya Allah dapat kita ikuti bersama-sama. Mari kita bersama-sama memulai istighosah ini. Tapi sebelumnya sekali lagi Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan hormat untuk membacakan hadirat pertama. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأحبابه والطيبين وأمهات المؤمنين المسلمين وأمة رسول الله عليهم الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه السلام ويهديهم عن الفاتحة. وتقلدهم في الدين والعلماء العاملين والسادة والسائلين والفقهاء المحدثين والقراء لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ لا إله إلا الله بسم الله